Cahaya menghilang. Qin Yichan baru saja melihat segala sesuatu di sekitarnya dan melihat dua wajah yang dikenalnya. Qin Immortal Monarch, sudah lama sejak kita terakhir bertemu. Itu adalah saudara laki-laki Ni Yang Niwei yang datang untuk menarik Qin Yichan. Bagaimanapun, Qin Yichan datang atas nama dunia perang utara, bukan demi biksu, tetapi demi Buddha. Belum lagi reputasi yang muncul dari pertempuran berturut-turut telah menyebar ke dunia perang timur. Sementara Ni Yang tertawa ringan, dia terkejut menemukan bahwa itu memang Qin Yichan. Tidak diragukan lagi, bagaimana dia bisa berada di antara Immortal Monarch 2 Heavenly Layer. Tetapi mereka mendengar tentang perang dunia Ibei Homyu. Pada saat itu, Qin Yichan tampaknya hanya satu puncak lapisan surgawi. Sudah kurang dari sebulan, dan sudah menembus. Faktanya, Ni Yang Dua tidak tahu bahwa Qin Yichan melangkah ke lapisan langit Immortal Monarch 2 paling cepat 2 hari setelah perang. Sementara keduanya ragu, Qin Yichan melengkung sambil tersenyum. Kakak Ni Yang, kakak Ni Yue, sudah lama sejak kita terakhir bertemu. Dua orang kembali sadar. Meskipun terkejut bahwa Qin Yichan tumbuh dengan cepat, dia tidak banyak bertanya. Tapi sejujurnya, sebagai dua orang yang secara pribadi mengalami rahasia batu giok kuno, mereka masih iri pada Qin Yichan. Kita harus tahu bahwa sejak Qin Yichan kembali dari dunia perang selatan, dia telah maju jauh-jauh, menunjukkan ketajamannya, membunuh Wenzong terlebih dahulu, lalu mengalahkan Wang Lun, dan bahkan pembangkit tenaga listrik teratas di Istana Hades Darah telah jatuh. Membenci. Qin Yichan hari ini telah menjadi terkenal di Immortal Monarch dari semua pihak, dan bahkan banyak orang berpikir bahwa yang pertama telah memasuki tingkat andalan dunia utara. Qin Immortal Monarch, tolong. Yang mulia telah menunggu lama sekali. Qin Yichan terkejut. Yang mulia, Ni Yang menjelaskan sambil tersenyum. Ini yang mulia Ni Yuntian. Ni Yuntian. Sebelum berangkat, Qin Yichan menjelaskan kepadanya bahwa Ni Yuntian adalah pilihan langit tertinggi dari generasi muda di dunia timur, yang setara dengan 1000 orang yang membawa masa depan di masa depan. Tidak diragukan lagi cukup untuk mengirim Ni Yuntian untuk menghibur dirinya sendiri. Berbicara sepanjang jalan, Qin Yichan sekarang terbiasa dengan adegan besar, dan dia tidak rendah hati atau rendah hati di depan Zhang Wuyuan. Bahkan di dunia timur, tidak ada pengendalian diri yang hilang. Kota Kekaisaran di dunia timur juga sangat makmur, dan ketika berjalan jauh ke aula samping di kota Kekaisaran, Qin Yichan akhirnya bertemu dengan Ni Yuntian. Itu adalah seorang pria muda yang tampan, mengenakan jubah brokat lengan lebar Yunlan, mengenakan mahkota giok emas, instrumen yang luar biasa, dan temperamen yang bertubuh penuh. Tidak kehilangan 1000 Fei Zeng yang telah dilihat Qin Yichan. Perasaan tertindas yang membayangi dirinya membuat Qin Yichan mengerti bahwa kekuatan Pangeran Panglima Perang Timur pasti berada di atas Ni Yang. Ni Yuntian juga melihat Qin Yichan, dan masih ada kilatan di matanya yang cerah. Informasi yang dia terima beberapa hari yang lalu tidak berarti bahwa dia hanya monark satu Heavenly Layer yang abadi. Kecepatan terobosan ini tampaknya lebih cepat daripada pembangkit tenaga listrik teratas. Tapi sesaat terkejut, Ni Yuntian mengangkat senyuman. Qin Immortal Monarch, Jiu Yang. Qin Yichan juga kepalan tangan. Ini seharusnya Qin yang mulia Jiu Yang ini. Keduanya malu. Qin Yichan tidak melupakan misi perjalanan ini. Segera mengeluarkan tabung giok dan menyerahkannya kepada Ni Yuntian. Yang mulia, Qin ini diserahkan kepada Yang Mulia Ni Huang oleh Kaisar. Ni Yuntian mengambilnya dan tidak membukanya. Kehidupan ayah kekaisaran harus diputuskan oleh mereka. Ada Raja Abadi, Ni Yuntian sopan, dan tidak memandang Qin Yichan demi kebutuhan perang Korea Utara. Pada saat ini, Qin Yichan melihat beberapa botol batu giok di tangannya. Upacara pertemuan kecil. Tolong minta Yang Mulia untuk tersenyum. Ni Yuntian terkejut. Mungkinkah ini karya luar biasa dari senyawa Raja Abadi Qindan? Qin Yichan tersenyum rendah hati. Sungguh luar biasa membicarakan banyak hal. Apapun itu. Tapi Ni Yuntian masih sedikit terkejut. Anda harus tahu bahwa dia tidak berpikir untuk menggambar Qin Yichan di dunia timur. Dan chip yang dia berikan sangat menggoda. Bahkan ketika Qin Yichan lebih baik mati dan berdiri di sisi peperangan utara, Ni Yuntian sedikit menyesal. Tidak menyangka terburu-buru, selamat tinggal pada senyawa dan pihak lain sudah menjadi pilar dunia utara. Ni Yuntian tidak menganggapnya serius. Ketika dia mengambil botol batu giok, dia mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak Raja Abadi Qin. Paman Yang, jangan abaikan Raja Abadi Qin akhir-akhir ini. Setelah pesta lainnya, Ni Yuntian pergi, dan Ni Yang memimpin, meninggalkan aula khusus untuk Qin Yichan. Mengenai aliansi, bukan Qin Yichan yang memutuskan, jadi dia masih memfokuskan pikirannya pada benua asal surgawi. Namun, Qin Yichan juga tidak yakin seperti apa sikap dunia perang timur. Apakah 10.000 keluarga itu ketat? Jadi Qin Yichan berencana untuk mengeksplorasi nada Ni Yang terlebih dahulu. Saudara Ni Yang, Qin ini kebetulan mendengar Yang Mulia menyebutkan sekte abadi Yuan surgawi dari bangsawan. Ni Yang mendengar ini sambil tersenyum, tetapi tidak menutupi. Tetapi sangat murah hati, Qin Immortal Monarch benar. Setelah keluarga Ni saya, itu adalah sekte abadi Yuan surgawi.
Mengenai hal ini, Ni yang sedikit bangga, dan Qin Yichen berkata, "Yah, Qin ini telah lama menghormati nama Sekte Abadi. Apakah ada cara?" Sebelum saya selesai berbicara, saya melihat Ni Yang Gao, Qin Immortal Monarch ingin pergi ke benua asal surgawi. Qin Yichen menundukkan kepalanya. Saya ingin pergi ke pengalaman panjang. Saya tidak tahu apakah saya punya kesempatan. Ni Yang Gao, peluang itu secara alami ada. Nyatanya, Yang Mulia baru-baru ini bersiap untuk membawa kami kembali ke benua asal surgawi. Selama Qin Immortal Monarch berbicara, Yang Mulia tidak boleh menolak, tidak perlu menyembunyikannya, setidaknya untuk tidak mengecualikan Qin Yichen. Qin Yichen mendengar ini, yang santai, sepertinya berjalan lebih lancar dari yang saya kira. Di lain hari, menurut etiket, Qin Yichen telah merencanakan untuk mengunjungi Ni Huang dari Kerajaan Berperang Timur, tetapi diberitahu oleh Ni Yang bahwa itu tidak perlu. Bukan karena Qin Yichen tidak memadai, tetapi mereka juga tahu bahwa kebanyakan orang sebenarnya tidak mau memperhatikan birokrasi ini. Keesokan harinya, Ni Yuntian datang, langsung ke intinya. Saya mendengar Raja Abadi Qin ingin pergi ke benua asal surgawi. Qin Yichen menundukkan kepalanya, dan kemudian dia menyadari bahwa Ni Yuntian diikuti oleh seorang remaja. Pemuda itu baru berusia 15-16 tahun, tetapi dia juga mengenakan sabuk giok dan brokat, dan bahkan mengejutkan Qin Yichen, yang bahkan telah memasuki Raja Abadi. Dia memperkirakan bahwa ini juga merupakan hubungan antara keluarga Ni. Dalam dua, Hua melangkah ke Dao Abadi, dan dunia timur benar-benar menyembunyikan naga-naga dan harimau yang berjongkok. Bagaimanapun, mengandalkan Sekte Abadi Yuan Surgawi, warisan dan kekuatan keluarga Ni mungkin jauh lebih dalam daripada apa yang dunia luar lihat. Ini bukan hanya dunia timur, Qin Yichen juga tahu seberapa besar dunia ini, dan pasti ada seseorang yang melebihi seseorang, tetapi dia belum pernah menyentuh itu sebelumnya. Remaja itu juga memandang Qin Yichen, lalu membuka mulutnya dan berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan dengan kami di benua asal surgawi?" Dibandingkan dengan sikap Ni Yuntian, remaja itu jelas memiliki beberapa poin pengecualian. Qin Yichen tersenyum, dan dia mendengar Ni Yun Heavenly Dao, Qin Immortal Monarch. "Ini saudara ke-9 saya, bernama Ni Yunhua. Karena itu, saya melirik Ni Yunhua lagi dan berkata, jika Raja Abadi Qin ingin pergi, maka pergilah dengan Ni ini, Qin Yichen Yixi." Kemudian Yang Mulia memandu. Ni Yuntian tersenyum dan melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa ini semua adalah masalah sepele. Dan setelah beberapa rasa malu, yang pertama berkata, "Jika Raja Abadi Qin baik-baik saja, maka kita akan mulai besok." Qin Yichen tentu tidak akan keberatan. Ketika dia memikirkan surga dan bumi yang tidak diketahui tempat alchemy Dao duduk, dia merasa melonjak.